Halo, selamat bertemu kembali dalam kelas online Technopreneurship bersama Harukaidu. Setelah Anda menyelesaikan studi kelayakan dan mendapatkan hasil yang memuaskan, maka tibalah saatnya untuk mengeksekusi rencana usaha Anda. Salah satu proses yang paling penting dalam tahap ini adalah proses pengembangan produk, di mana Anda menjadikan solusi yang Anda tawarkan dari sesuatu yang berbentuk abstrak menjadi sesuatu yang nyata. Terdapat beberapa prinsip yang sering digunakan dalam pengembangan produk. Salah satu yang paling populer saat ini adalah Lean Product Management Principles atau prinsip dari manajemen produk yang ramping. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dari prinsip ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sesuatu yang benar dengan melakukan iterasi. Artinya, buatlah suatu produk dengan fitur-fitur yang dibutuhkan secara bertahap. Kedua, temukan masalah dengan berbicara dengan pengguna. Jangan Anda membuat produk berdasarkan keinginan atau kebutuhan Anda pribadi, tetapi harus berdasarkan keinginan dan kebutuhan dari pengguna. Ketiga, tentukan ketepatan solusi untuk masalah yang ingin diatasi atau biasa disebut problem solution fit dengan membangun sebuah minimum viable product atau MVP. Arti dari MVP akan kita bahas pada bagian berikutnya. Keempat, fitur yang banyak bukan merupakan pemecahan yang tepat. Coba lihat smartphone Anda. Berapa banyak fitur yang Anda tidak tahu atau tidak pernah pakai? Mungkin jika fitur-fitur tersebut tidak dibuat, biaya produksi smartphone Anda bisa lebih murah, sehingga perusahaan smartphone tersebut bisa mendapatkan untung yang lebih besar. Yang kelima, ukur hasil yang dicapai. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana produk yang telah Anda kembangkan dapat mencapai problem solution fit yang diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut, Anda dapat mengimplementasikan konsep startup ramping atau Lean Startup yang dikembangkan oleh Eric Rice. Salah satu komponen inti dari konsep Lean Startup adalah build, measure, dan learn, atau sering disebut juga feedback loop. Menurut konsep ini, aktivitas fundamental dari suatu startup adalah untuk merubah ide menjadi suatu produk, mengukur bagaimana pengguna memberikan respon kepada produk tersebut, dan kemudian belajar untuk menentukan apakah harus merubah tujuan dan strategi atau disebut pivot, atau tetap pada tujuan dan strategi yang telah ditentukan. Seluruh proses dari suatu startup yang berhasil harus diarahkan untuk mempercepat waktu dari feedback loop tersebut agar dapat dengan cepat menemukan dan mengembangkan produk yang benar-benar diinginkan oleh pengguna. Beberapa teknik, alat, dan konsep yang dapat digunakan oleh startup untuk mengimplementasikan komponen build, measure, and learn, dan mempercepat feedback loop dapat dilihat pada bagan yang terdapat pada bahan bacaan topik ini. Nah, bagaimana caranya mengembangkan produk dan mengikuti prinsip manajemen produk yang ramping? Anda dapat mengimplementasikan teknik Minimum Viable Product atau MVP, salah satu teknik terpenting dalam konsep Lean Startup yang dikembangkan oleh Eric Rice. Definisi dari MVP adalah versi dari sebuah produk baru yang memungkinkan sebuah tim untuk mengumpulkan pembelajaran tervalidasi mengenai pengguna secara maksimum dengan sedikit mungkin usaha. Versi MVP dari sebuah produk memiliki fitur-fitur terbatas yang paling diperlukan agar dapat mendapatkan dan memvalidasi pembelajaran dari pengguna. Harus diperhatikan bahwa biarpun disebut MVP, bukanlah berarti Anda membuat produk yang minimal. Diperlukan suatu penilaian tersendiri atau judgment untuk menentukan fitur apa saja yang perlu dimasukkan dan dikeluarkan dalam mengembangkan suatu MVP. Yang paling penting harus diperhatikan adalah pengguna masih dapat merasakan kegunaan dari produk Anda dan dapat menggunakannya secara mudah dan praktis. Dalam membuat suatu MVP, Anda harus melakukan perencanaan yang baik dan juga agile
atau mudah cepat disesuaikan. Beberapa hal berikut perlu diperhatikan ketika Anda merencanakan pengembangan produk Anda. Yang pertama, siapa pengguna produk Anda? Anda harus menggambarkan secara detail bagaimana profil dan personalitas pengguna Anda. Hal ini sangat diperlukan dalam perencanaan produk seperti menentukan fitur yang akan diberikan, platform yang dipilih, dan desain dari produk tersebut. Kedua, apa saja semua fitur yang dapat Anda pikirkan untuk produk Anda. Dalam tahap ini, Anda harus memikirkan dan menuliskan semua kemungkinan fitur yang akan ditawarkan oleh produk Anda selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, fitur apa yang harus ditawarkan oleh MVP. Setelah Anda memiliki daftar lengkap mengenai fitur yang akan ditawarkan oleh produk Anda, sekarang Anda dituntut untuk menetapkan prioritas dari fitur-fitur tersebut. Fitur yang menempati prioritas utama adalah fitur yang akan dimasukkan dalam MVP. Haruslah diingat bahwa Anda harus berusaha untuk meminimalisasi jumlah fitur minimum tersebut. Keempat, apa yang dapat atau harus dilakukan oleh fitur-fitur prioritas tersebut. Untuk melakukan hal ini, Anda dapat membuat user story sebanyak-banyaknya. Kemudian, setiap user story tersebut harus dipasangkan dengan salah satu fitur atau dengan fitur baru. Pembahasan lebih lanjut mengenai user story dapat dibaca pada bahan bacaan yang diberikan. Yang kelima adalah apakah user story yang dibuat benar-benar diperlukan untuk menentukan product solution fit, atau untuk menentukan apakah produk yang ditawarkan benar-benar memberikan solusi yang dibutuhkan. 6. Berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk mengembangkan MVP Anda? Anda dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap user story dan kapasitas dari tim pengembangan Anda. Yang ketujuh adalah apa yang harus dikerjakan pada tahap berikutnya. Setelah mendapat kepastian bahwa Anda memiliki sumber daya yang cukup, Anda harus mengorganisasikan story tersebut menjadi 2-week sprints. Setiap story harus memiliki kriteria tertentu yang menentukan penerimaannya. Kedelapan, bagaimana hasilnya? Untuk mengetahui hal ini, perlu diadakan sprint demo review setelah setiap sprint. Kesembilan, apa yang terjadi jika prioritas Anda menjadi berubah? Prioritas bisa berubah dengan sangat cepat. Karena itu, Anda harus menelaah dan memprioritaskan setiap user story setiap 2 minggu. Yang terakhir, yang ke-10 adalah rilis. Dapatkan masukan dan ulangi atau rilis, get feedback, and repeat. Dalam hal ini, Anda harus meluncurkan fitur baru secara cepat untuk mendapatkan masukan dari pengguna, mengimplementasikan masukan yang diterima, dan kemudian kembali lagi meluncurkan fitur baru untuk mendapatkan masukan lagi. Proses ini harus dilakukan berulang-ulang sampai produk tersebut benar-benar matang. Demikianlah pembahasan sesi ini mengenai pengembangan produk. Rangkuman dari sesi yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terapkan Lean Product Management Principle pada hari pertama. Kedua, jangan terlalu memikirkan produk yang rumit. Hasilkan MVP dalam waktu 2 bulan atau bahkan lebih cepat. Ketiga, kelola prioritas Anda pada tingkat fitur atau bahkan lebih rendah agar Anda bisa fokus dan menghemat waktu. Keempat, Anda harus menerima bahwa prioritas dan rencana Anda akan berubah. Jadi, bersiap-siaplah untuk hal itu. Salam Teknoproduksi.